salam teman-teman dan terutama kepada Pak Martin selaku guru agama kami. Di sini saya akan melakukan ujian agama saya yaitu tentang berkhotbah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ruangan khotbah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Tuhan kami bersatu atas kasih dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan singkat firman-Mu dari saudara kiranya Kau berkati hamba-Mu berbicara adalah kata-kata yang dikeluarkan dari mulut-Mu dan kiranya sesuai dengan apa yang sesuai dengan pikiran-Mu. Haleluya kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Khotbah kali ini saya angkat teksnya dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Dari sini saya mengangkat temanya adalah iman adalah kehidupan. Jadi mungkin kita bisa baca bersama-sama dulu Yohanes 11 ayat 5 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Oke teman-teman, kita akan belajar mengenai tentang hidup ini, yaitu yang bersandar pada iman. Iman adalah kehidupan. Nah, pada ayat 5 dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di sini Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Dia akan membangkitkan kita orang-orang percaya. Tuhan akan memberikan kita kehidupan bagi kita yang percaya dan yang berharap kepadanya. Baik secara, mungkin kita bisa dibilang mati secara rohani. Mati secara rohani itu bisa diartikan seperti orang-orang yang di luar Kristen, orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan. Itu artinya mati rohani. Bisa dibilang kayak orang yang jarang berdoa, yang tidak pernah renungan, yang tak pernah datang ke gereja, atau yang orang mabuk-mabuk atau segala macamnya. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah mati secara rohani. Artinya dia sudah terlalu jauh dari Tuhan. Terus kalau kita ada jauh dari Tuhan, bisa kita kembali lagi? Bisa teman-teman. Tuhan itu, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, dan Tuhan Maha Pengampun. Jadi kalau kita benar-benar untuk bertobat, maka bertobatlah. Tuhan akan menerimamu kapanpun itu. Tuhan akan mengampuni segala perbuatanmu asal engkau mau bertobat. Nah, kembali lagi, Tuhan itu menjanjikan kepada kita kehidupan untuk selama-lamanya. Maksudnya itu kayak kita misalnya kita nanti pada waktu turunnya Tuhan kembali, nah kita sebagai orang-orang percaya kita akan dibangkitkan. Kita akan ikut bersama Dia untuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Nah, di kerajaan 1000 tahun itulah yang dimana dikatakan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi teman-teman, apakah di sini dikatakan pada terakhir dibilang, "Percayakah engkau akan hal ini?" Tuhan menanyakan kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Percaya kita bahwa Tuhan akan menepati janjinya? Percayakah kita bahwa Tuhan bisa membangkitkan kita? Jadi seperti cerita sebuah kisah di Alkitab yang mungkin kita semua sudah tahu ya teman-teman, tentang kebangkitan Lazarus. Dia sudah mati dan dibangkitkan oleh mukjizat Tuhan, oleh kuasanya Tuhan. Di depan orang banyak, semua melihat Lazarus dibangkitkan kembali. Itu salah satu bentuk kuasa Tuhan. Bahwa dia memang adalah Tuhan yang mampu membangkitkan kita. Nah, jadi kenapa kita masih ragu? Dan kenapa kita masih tidak percaya akan hal itu? Nah, jadi biarlah kiranya kita selalu berharap, kita selalu menentukan iman kita. Selanjutnya, apa sih iman itu? Kita sebagai orang Kristen pasti tahu apa sih iman itu. Mungkin bisa kita buka dalam Ibrani 11 ayat 1. Bisa kita baca, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Nah, iman itu tidak ada bentuknya teman-teman. Iman itu adalah suatu harapan kita. Iman adalah segala sesuatu hal yang kita harapkan yang tidak bisa kita lihat. Nah,
harapan. Kita sering berharap ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu adalah harapan. Nah, jika kita tidak mendasarinya dengan iman, akankah kita mendapatkannya? Nah, terus teman-teman, harapan ini bisa kita gantungkan kepada Tuhan. Yang benar memang adalah berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada teman kita atau orang yang kita cintai atau mungkin orang yang kita anggap dia sudah dekat banget loh sama aku, dia udah best friend forever banget. Kalau kita mengharapkan kepada mereka, apa yang bisa mereka berikan kepada kita? Mungkin hanya kekecewaan, mungkin hanya amarah, atau hanya yang buat kita sakit hati. Jadi berharap sama manusia itu sia-sia teman-teman. Kita belajar yang kita harapkan kita hanya bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita menaruhkan harapan kita pada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan menjawab sesuai pada waktu yang tepat. Nah, iman ini kadang memiliki tantangan-tantangannya masing-masing. Kita untuk menjaga dan menemukan iman kita itu sering diberi tantangan, sering dikasih cobaan. Ya kadang kita langsung nyerah, frustasi, putus asa, langsung minder atau segala macamnya, dan buat kita langsung udahlah, ngapain lagi gitu. Aku selalu berdoa, tapi nggak pernah dijawab sama Tuhan. Itu Tuhan bukan tidak menjawab, tapi Tuhan memberikan kita pada waktu yang sangat-sangat kita butuhkan, sangat-sangat tepat. Seperti ada satu lagu kan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berarti Tuhan tidak pernah salah memberikan itu pada waktu kapan. Nah, jadi teman-teman, saya akan sedikit bercerita. Jadi kemarin kami udah ada nonton sebuah film, judulnya adalah Miracle of Heaven. Nah, singkatnya ceritanya ini tentang suatu keluarga yang dimana mereka adalah keluarga yang luar biasa dan mereka dekat kepada Tuhan. Jadi lanjut ke intinya, keluarga ini memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan ini diberi sebuah cobaan oleh Tuhan. Jadi dia bermain dan tiba-tiba mendapatkan sebuah penyakit yang tidak diketahui diagnosisnya apa. Dibawa ke rumah sakit, tidak tahu apa. Jadi secara dampakkan visual, perut anak itu gemuk, perut anak itu membesar, kayak membengkak. Tapi pas dibawa ke rumah sakit untuk di X-ray, dicek, diagnosis dokter itu mengatakan ada asam lambung, ada usus buntu, ada segala macam hal lainnya. Jadi tidak ada diagnosis satupun dari dokter yang tepat yang mungkin bisa dikatakan diagnosis itu pas. Nah, jadi ibu dari anak ini cemas. Ibu dari anak ini merasa langsung berat hati dan emosional. Jadi dia selalu berusaha mencoba memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dia bawa ke rumah sakit saat pertama, kedua, ketiga, terus berulang-ulang untuk rujukan. Tidak ada pun diagnosis yang tepat. Dan lalu sampailah mereka pergi keluar kota. Pas mereka pergi keluar kota, mereka ke rumah sakit ini dapat ada di sana penyakitnya. Penyakitnya adalah pembengkakan pada usus. Ya, dia kayak ususnya ini bengkak, nggak bisa dimasukkan apa-apa, nggak bisa menerima makanan. Jadi benar-benar akan tersiksa. Dan anak perempuan itu tiap malam dia merasa kesakitan, jadi harus banyak makan obat untuk meredam nyeri. Nah, singkat ceritanya, setelah dapat itu, anak itu selalu dirawat di rumah sakit itu cukup selama waktu yang panjang, dirawat. Anak itu nggak sembuh. Sudah diberi obat ini, diberi resep ini, anak itu tidak mendapat pemulihan yang pas langsung sembuh normal total. Dia tak, bahkan kurang dari penyakit yang dia sekarang pun tidak, teman-teman. Nah, ibu dari anak itu cemas, dia gelisah, sampai dia membantah suaminya yang sampai dia itu tidak percaya lagi akan hatinya sendiri. Dia meninggalkan imannya. Dia sampai mengatakan, jangankan untuk mempertahankan imanku, untuk berdoa saja saya sekarang sudah susah. Jadi dia di sini sudah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dia sudah frustasi, sudah merasa panik, sudah merasa gagal, kalah, sudah menyerah. Dia hanya mencoba sebisaku, cuman bawa ke dokter,
dicek, dikasih obat, dan terus seperti itu berulang-ulang. Tapi teman-teman, pada ujung cerita, anak ini bermain. Ya, setelah dia pulang dari rumah sakit itu, dia bermain dengan kakaknya. Mereka main di pada suatu pohon besar. Dan anak itu singkatnya masuk ke dalam lubang yang tingginya katanya hampir 30 kaki. Nah, anak ini di situ kecelakaan, masuk ke dalam situ. Tapi pas dicari, pas dia diangkat kembali keluar, dikatakan anak itu masih bernapas, dia masih hidup. Luar biasa sekali teman-teman. Setinggi itu pohon dan kepala yang terbentur di luar, dia masih bisa hidup, dia masih bisa bernapas. Apakah itu karena kekuatannya? Apakah itu karena kehebatannya? Tidak teman-teman. Jadi dia di situ mendapat suatu mukjizat. Di film itu dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan, kembalilah dan aku akan memulihkanmu, aku menyembuhkanmu. Benar teman-teman. Anak itu kembali dengan selamat, dia normal, perutnya yang gemuk tadi udah sembuh 100%. Bahkan dia selamat dari yang harusnya kita jatuh, misalnya kita berserah aja di jalanan karena kita langsung mati. Nah, jadi teman-teman, kita harus bisa belajar bahwa iman yang kita pegang itu menuntut kehidupan kita. Iman yang selalu ada dalam diri kita itu memberikan kita kekuatan. Karena kenapa? Iman itu adalah harapan. Kita berharap kepada Tuhan. Tuhan memberikan apa yang kita harapkan. Dengan catatan kita percaya kepadanya, kita berserah kepadanya. Selalu kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan kita mengecewakannya teman-teman. Kita harus bisa belajar bersyukur dalam segala hal. Nah, itu suatu hal pertama. Kita bersyukur untuk apapun yang diberikan. Contohnya gini, berkat itu kan gak selalu tentang materi ya. Kayak kita bangun pagi, masih diberi napas kehidupan, masih bisa melakukan kegiatan segala macam, masih bisa jalan, masih bisa berteman, berkomunikasi. Kita harus bersyukur. Itu salah satu bentuk berkat Tuhan yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu adalah hal paling besar. Coba pagi-pagi kita bangun, napas kita gak ada lagi, udah jelas kan? Kita tewas. Kita mana hidup tanpa napas kehidupan, tapi Tuhan masih memberikan kehidupannya tiap pagi. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bangun besok pagi dan memperbarui diri kita. Jadi kita tidak boleh mengecewakan Tuhan. Kita bisa melihat banyak sekali kesaksian orang-orang sekitar kita mengenai kehidupannya tentang iman yang besar. Memang iman ini suatu hal yang luar biasa. Memang tidak bisa kita lihat, tapi iman ini adalah dasar pedoman kita sebagai orang Kristen. Kita bisa lihat pada Yakobus 2 ayat 26. Di sini dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa sih maksudnya? Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh kita ini gak ada roh, ya itu cuma tubuh secara jasmani. Kita gak bisa hidup teman-teman. Kita mati, cuma ada bentuk secara jasmaninya aja. Seperti itu juga lah iman. Iman tanpa perbuatan yang kita lakukan itu sama dengan bohong. Iya, bisa dibilang bohong. Jangankan manusia, iblis saja percaya Tuhan ada. Kita mau bilang bagaimana lagi? Iblis saja percaya. Jadi kalau kita melakukan iman dengan kata percaya kepada Tuhan itu ada, percaya bahwa Tuhan Maha yang pengasih dan Sang Juru Selamat itu, iblis juga bisa teman-teman. Jadi bagaimana? Ya kita harus melakukan suatu perbuatan. Kita harus menunjukkannya. Kita harus melakukan hal yang baik yang menunjukkan iman kita sebagai orang Kristen. Contoh, tiap pagi kita bisa renungan, kita bisa melayani, datang ke gereja beribadah, sering berdoa. Itu salah satu bentuk perbuatan-perbuatan kecil yang sungguh luar biasa. Mungkin kita kenapa kita suka menyepelekan hal? Mungkin karena kita berpikir, cuma segini ini doang, apa sih efek sampingnya kehidupan itu? Itu sungguh
Salah teman-teman. Yang benar adalah saat kita melakukan ini, hati kita masih tenang. Kita merasa terjaga. Kita merasa bahwa aku hidup di dunia ini tidak sendiri. Aku hidup di dunia ini bersama Tuhan. Tuhan adalah pemimpin langkahku. Nah, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu apa perbuatan itu sama dengan bohong. Jadi kita harus bisa belajar bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Begitupun juga tubuh tanpa roh sama dengan mati. Jadi bila kita terus melakukan beberapa hal, bukan cuma kita berbagi, kita berbuat baik tiap hari, itu memang menunjukkan iman kita. Tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita adalah Kristen, nah, beranikah kita di tengah-tengah umum masyarakat yang mayoritas ini mengatakan aku Kristen dan kita mengakui di depan orang-orang banyak? Percayalah, kebanyakan dari kita kadang masih berpikir malu, masih merasa sungkan. Dia tidak yakin pada dirinya dia Kristen. Nah, itu benar atau salah? Jelas salah, teman-teman. Tapi kita memiliki iman yang besar. Kalau kita punya iman yang besar, berarti kita mengakui bahwa diri kita ini Kristen. Bukan hanya omongan kata sebelakang, tapi dan kita takut mengatakannya ke depan, untuk mengatakan kepada sebar luas kepada orang lain. Kita harus belajar. Memang umur kita kecil, tapi biarlah perbuatan kita ini bisa besar, teman-teman, bisa berbuah, bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kita. Jadi bagi mereka-mereka yang mungkin jauh daripada Tuhan, mereka bisa mendengarkan dan mereka bisa berubah karena kita. Itu bisa menjadi berkat bagi kita, teman-teman. Kita mengajak dia untuk kembali lagi kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, jadi maksudnya iman itu menjadi bagaimana? Iman itu harapan, sesuai yang kita katakan tadi. Kita harus bisa berharap, menyerahkan diri jangan kepada manusia, kepada Tuhan. Dan dikatakan iman harus ada perbuatannya. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Kita juga bisa lihat, teman-teman, suatu perkataan Tuhan Yesus yang menekankan tentang iman ini di Matius 17 ayat ke-20. Nah, kita baca. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tuhan mengatakan, walaupun iman kita sekecil biji sawi itu kecil ya teman-teman. Tapi Tuhan mengatakan iman kita sekecil itu saja, kita bisa mengatakan gunung itu untuk pindah. Kita bisa mengatakan gunung itu pindah. Nah, berarti kuasa iman itu sungguh besar. Berarti kuasa iman itu bukan main-main, teman-teman. Lalu, apalagi sih hal yang buat kita untuk ragu? Apalagi sih hal yang buat kita cemas ataupun merasa kita kurang pede? Sedangkan dengan iman yang sebesar biji sawi itu bisa memindahkan gunung. Apalagi iman kita besar, teman-teman. Kita bisa mengajak orang-orang sekitar kita. Kita bisa berbagi. Kita bisa sama-sama konseling dan bercerita. Nah, kesaksian-kesaksian luar biasa tentang Tuhan Yesus. Itu sungguh menyenangkan. Jadi saya berkhotbah tentang iman dalam kehidupan ini, biar kedepannya kita dapat belajar bahwa kehidupan kita mulai dari kemarin, dari masa lalu, sekarang dan kedepannya itu bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena apa? Karena kebaikan Tuhan kepada kita, karena kasih karunia-Nya kepada kita. Coba dia tidak mengaku-ngaku. Mungkin kita sekarang sudah dihabisi, bahkan bukti dari pengampunannya, bukti dari kasih-Nya, dia mati di kayu salib, teman-teman. Dicambuk, dihina, wah luar biasa, sakit teman-teman. Kita aja diejek di luar sana, kita dihina di luar sana, kita balas kan. Apalagi kalau ada orang kotor, itu paling lancar kayaknya nanti sekarang. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak. Dia sudah dihina, diolok-olok, bahkan
siksa habis-habisan, dia rela untuk menebus dosa-dosa kita. Dari teman-teman, untuk diri kita sendiri, janganlah kita ragu. Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita, mengucurkan darahnya di kayu salib untuk kita. Jadi kita tidak boleh mengecewakan teman-teman. Kita jangan membuat dia sedih, jangan kita berpaling lagi daripada dia. Tapi kan kita bersama-sama belajar bahwa hidupku ada di tangan Tuhan sepenuhnya sampai kita tiada lagi. Jadi teman-teman, mungkin inilah kesimpulannya. Biarlah kita terus menumbuhkan iman kita bersama, teruslah kita berkembang di dalam kasih Kristus, dan teruslah kita menjadi anak-anak terang di dunia ini. Dan biarlah iman kita lakukan bukan hanya karena ucapan kita, tapi biarlah kita mengatakan kita beriman dengan perbuatan-perbuatan kita. Amin. Mungkin sekian khotbah renungan yang bisa saya bagikan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Shalom. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile and the hope that I